Halo, perkenalkan, nama saya Rekan Stefanus Ngarimbun. Kerja saya di Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Mempawah. Saya sebagai ahli pertama instruktur dari Angkatan 3 Kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas asinkronus 3 pada agenda 3. Sebagai ahli pertama instruktur, saya memiliki tupoksi sebagai berikut, yaitu yang pertama, menyusun perencanaan pelatihan setiap mata pelatihan dalam paket untuk tingkat menengah. Kedua, menyusun satuan pokok bahasan pelatihan dalam satu paket sesuai dengan kewenangannya. Tiga, menyusun rencana penyuluhan dan pelatihan. Keempat, membuat job sheet mata pelatihan sesuai dengan kewenangannya. Lima, menyusun modul pelatihan untuk tingkat menengah. Enam, mengajar pelatihan tingkat menengah dengan peserta pencari kerja sarjana, diploma atau akademik, bekerja pada level manajemen. 7. Melatih pada pelatihan tingkat menengah dengan peserta pencari kerja sarjana, diploma atau akademik, bekerja pada level manajemen. 8. Mengevaluasi kemajuan peserta diklat sesuai dengan kewenangannya. 9. Menyusun laporan hasil pelaksanaan setiap uji kompetensi tingkat menengah. 10. Melaksanakan kegiatan lain yang diberikan oleh pimpinan. Sebagai seorang ASN mempunyai 3 tugas dan fungsi. Yang pertama, ada pelayanan publik. Sebagai instruktur harus memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas untuk menghasilkan peserta diklat yang profesional dan berkualitas. Yang kedua, pelaksana kebijakan publik, yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, sebagai orang instruktur juga harus menjadi perekat dan pemersatu bangsa untuk mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Setiap ASN mempunyai hak dan kewajiban. Hak ASN yaitu gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, cuti, dan jaminan pensiun hari tua. Yang menjadi kewajiban ASN yaitu setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. ASN mempunyai 4 pilar digital smart governance. Yang pertama, digital skill, yaitu kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak, TIC, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, sebagai seorang ASN harus dapat mengikuti perkembangan teknologi dan dapat mengoperasikan komputer dengan baik. Yang kedua, ada digital culture, yaitu kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Dalam budaya ini, setiap ASN harus pintar dalam menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi, seperti WhatsApp yang sekarang kita gunakan, harus menggunakan dengan tutur kata yang sopan dan juga baik. Yang ketiga, ada digital ethics, yaitu dalam etika digital. Sebagai seorang ASN, kita tidak boleh menyebarkan berita hoax atau berita bohong agar tidak terjadi kesalahpahaman berbagai pihak. Sebagai seorang ASN, kita tidak boleh menyebarkan berita hoax agar tidak menjadi kesalahpahaman pada publik. Keempat, digital safety, yaitu kemampuan individu dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupannya sehari-hari. Sebagai seorang ASN juga harus menjaga dan meningkatkan keamanan data digital kita. Jangan sampai menyebarkan data penting secara sembarangan. Peran menjadi ASN sampai purna tugas saya nanti, yaitu saya sebagai ASN akan berusaha untuk menerapkan nilai berakhlak dan mengimplementasikan 4 smart government pada saat saya menjadi ASN sampai saya bertugas nanti. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.
Sampai jumpa lagi.